Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai diagram jalur atau path analisis menggunakan list rel. Nah, berikut ini adalah contoh soal atau contoh kasus yang akan kita praktekkan menggunakan list rel, di mana variabel yang akan kita analisis ada 3, yaitu customer experience, customer loyalty, dan customer usage intention atau CI. Nah, dari diagram konsep ini maka akan diperoleh hipotesisnya seperti berikut ini. Customer experience berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Kemudian, customer experience berpengaruh positif terhadap customer usage intention. Customer loyalty berpengaruh positif terhadap customer usage intention, dan yang terakhir adalah customer experience berpengaruh positif terhadap customer usage intention melalui customer loyalty. Nah, di hipotesis keempat ini berarti customer loyalty itu kita anggap sebagai variabel mediasi atau variabel perantara hubungan antara customer experience ke customer usage intention. Nah, bagaimana cara pengujiannya menggunakan list rel? Mari simak videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita akan melihat datanya terlebih dahulu. Nah, data ini saya simpan di Notepad. Di sini ada 3 variabel, variabel customer experience, customer loyalty, dan customer usage intention. Kemudian datanya ini ada sebanyak sekitar 350-an. Coba kita cek dulu. Datanya ada sebanyak 335 data. Nah, 335 data ya, karena ini di baris pertama adalah nama variabelnya. Oke, kalau sudah datanya seperti ini, dibuat di Notepad, kemudian dikopikan ke sini, formatnya seperti ini. Kemudian langsung kita buka list relnya saja. Nah, ini adalah tampilan list relnya. Pertama-tama kita akan mengimport data tadi ke dalam list rel. Nah, caranya adalah dengan mengklik file, kemudian pilih new. Atau bisa juga dengan klik new yang ini, icon yang ini, icon new. Lalu kita klik, kita pilih prelist data. Jadi data yang bisa dibaca di list rel itu adalah prelist, data prelist. Maka kita buat dulu data prelistnya. Kita klik ini, lalu oke. Nah, tampilannya seperti ini, masih kosong, datanya belum diimport atau belum masuk. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengimport data. Oh iya teman-teman, sampai lupa. Jadi sebelum kita melakukan analisis menggunakan list rel, terlebih dahulu teman-teman bikin folder di mana aja gitu ya. Nah, di sana masukkan data yang akan kita analisis. Ini adalah nama file data yang akan kita analisis. Lalu saya buat di dalam folder path list rel. Nah, dalam membuat folder terus nama file itu usahakan untuk tidak menggunakan campuran huruf besar dan kecil. Kemudian jangan juga menggunakan spasi. Jadi lanjut aja, nggak usah pakai spasi. Kalau hurufnya kecil, kecil semua. Kalau hurufnya besar, besar semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke list relnya. Tadi kita akan mengimport data tadi ke list rel sini dengan cara klik ini ya, import ini yang tanda folder yang warna biru, ini import, atau bisa juga melalui file lalu import data. Nah, cari data kita tadi disimpan di mana? Di folder yang kita buat. Kita cari dulu foldernya, saya simpan di dokumen. Lalu di YouTube sini, lalu di mana lagi nih? Path list rel. Nah, karena ini datanya belum ada ya, karena file of type-nya ini masih dalam .mdb. Padahal data kita tadi kan formatnya txt ya, jadi .txt. Maka di sini kita klik lama-lama, klik kiri, tekan terus. Nah, kita arahkan kursor ke txt. Nah, ini tab delimited data, lalu dilepaskan. Nah, di sini data kita tadi, nama filenya path analysis, kita double klik aja. Lalu list rel akan menyuruh kita menyimpan data prelist. Nah, data prelistnya kita simpan sebagai dengan nama file path list rel.
terserah teman-teman. Yang penting huruf kecil semua, huruf besar semua, dan tidak boleh memakai spasi. Oke, kita save saja. Nah, data kita terdiri dari 3 variabel. Kemudian nama variabel itu berada di baris paling atas gitu. Ini di tanda checklist. Lalu oke. Nah, ini adalah data kita tadi. Nah, perlu diketahui juga bahwa Listrel hanya bisa membaca data dalam bentuk data bertipe continue. Jadi, seluruh data yang masuk ke sini harus kita ubah datanya atau kita kondisikan datanya menjadi data continue. Caranya, klik data, kemudian define variable. Ini boleh diblok semuanya ya dengan cara klik lalu shift tekan yang paling bawah, maka semuanya akan terblok. Lalu pilih variable type, kita pilih yang continue, ini boleh apply to all, biar semuanya jadi continue, lalu oke. Kemudian ini masih oke lagi. Nah, sekarang data kita sudah sudah bertipe continue, jadi bisa dianalisis menggunakan Listrel. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis ini menjadi pet diagram dengan analisis diagram jalur. Langkah pertamanya, kita mempersiapkan juga suatu lembar kerja untuk menggambarkan diagram jalur sesuai dengan hipotesis tadi dan sesuai dengan konsep diagramnya tadi. Caranya adalah klik new, lalu pilih yang paling bawah, ini pet diagram. Pilih yang pet diagram ini, pilih OK. Nah, Listrel menyuruh kita menyimpan diagram petnya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk menyimpan lembar diagram atau jalurnya. Jadi kita harus menggambarkannya di sini. Kasih nama apapun yang teman-teman mau. Saya kasih pet analisis aja supaya seragam. Lalu save. Nah, di sini masih kosong. Di sini perlu kita gambarkan sesuai dengan diagram konsepnya. Namun terlebih dahulu kita masukkan dulu, kita membaca indikator, kita membaca variabel-variabelnya dulu. Variabelnya tadi kita ambil karena di sini masih kosong ya, observed variable. Jadi kalau analisis jalur kita hanya menganalisis observed variabelnya saja dan bukan latent variable. Jadi yang latent variable ini kita boleh abaikan. Sekarang kita akan masukkan variabel-variabel kita tadi ke sini. Caranya adalah dengan klik setup, kemudian pilih variabel, kemudian ada box seperti ini ya, observed variable. Kita pilih yang observed variable, bukan yang latent variable, karena yang latent variable ini digunakan untuk menganalisis SEM atau structural equation modeling. Nah, jadi yang ini yang kita harus perhatikan. Ini tinggal klik add or read variables. Kemudian karena data kita tadi adalah berbentuk prelist, maka ini kita ubah sebagai prelist system file. Lalu kita browse data kita tadi yang berupa prelist. Prelist itu adalah yang .psf. Ini dia yang sudah kita import tadi. Lalu kita open. Nah, udah selesai, kita oke. Nah, ini belum oke. Nah, ini kita udah tahu bahwa data kita variabelnya sudah masuk semua, yaitu CE, CL, dan CI. Kemudian kita akan menuliskan jumlah observasinya dengan cara klik next yang ini. Jadi jangan oke dulu, klik next dulu. Nah, akan muncul dialog seperti ini untuk menuliskan jumlah observasi kita. Observation atau jumlah sampel kita. Tadi 335 sampel ya. Datanya ada 335. Nah, kalau sudah, langsung saja kita klik OK. Nah, sudah. Nah, variabel-variabel tadi sudah masuk ke sini. Lalu kita identifikasi dari variabel ini mana yang merupakan variabel terikat atau variabel Y, atau variabel yang dituju oleh panah. Nah, berdasarkan konsep diagram yang kita punya tadi, yang merupakan observed variable itu adalah customer loyalty dan customer usage intention. Maka yang ini di checklist, disilang. Nah, seperti ini. Jadi supaya Listrel membaca bahwa CL dan CI ini sebagai variabel terikatnya atau respon variabel. Kalau sudah, ini kita klik, double klik, drag, lalu drop ke sini gitu. Customer loyalty. Lalu customer usage intention juga demikian.
kita klik, drag, lalu drop ke sini. Nah, yang customer experience juga kita drag. Nah, di sini kan sudah selesai seperti ini. Warnanya juga beda ya, antara variabel terikat dan variabel bebas. Yang CE ini kan variabel bebas. Nah, kalau sudah, kita akan menggambarkan arah diagramnya dengan cara mengklik yang ini. Klik yang ini, lalu kita arahkan kursornya ke variabel bebas ke variabel terikat sampai warnanya berubah. Sampai warna indikator atau variabel itu berubah, lalu lepaskan. Begitu juga CE ke CI. Nah, sampai berubah seperti itu, lalu lepaskan. Ini juga demikian. Sampai berubah warna, lalu lepaskan. Nah, sekarang diagramnya sudah seperti konsep diagram yang kita punya, berdasarkan hipotesis yang kita punya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal klik list rel. Oke, list rel. Nah, ini adalah Windows dari Simplis atau coding. Jadi, kalau teman-teman biasa mengcoding, itu bisa juga melalui Simplis. Nah, nanti di coding ini ditulis ya, tapi kita kan mau berangkat dari menggambar aja dulu supaya gampang. Nah, kalau sudah, kita klik lagi yang list rel ini untuk menampilkan diagramnya. Kita klik, lalu kita tunggu sesaat. Nah, ini dia diagram kita sudah ada. Lalu kalau ini mau diperbesar, teman-teman bisa klik yang ini ya, tanda zoom out and zoom in. Nah, kita klikkan, dia berubah lagi menjadi besar. Lalu kalau mau digeserkan, ini bisa geser aja. Atau teman-teman juga mau bisa geser ini. Nah, jadi terlihat. Nah, ini yang nilai-nilai ini merupakan nilai koefisien jalur atau besar pengaruh langsung CE ke CL. Nah, begitu juga dengan ini. 0,43 adalah pengaruh langsung dari CL ke CI. 0,52 ini pengaruh langsung dari CE ke CI. Ini adalah besar pengaruhnya. Nah, kalau kita mau lihat apakah ini signifikan atau tidak, berarti kan kita butuh nilai T statistik. Nilai T statistik kita lihat di sini, estimate, ini kita rubah menjadi T statistik. Nah, T statistik. Ini sekarang sudah berubah menjadi nilai T statistik. Nah, kriterianya koefisien jalur tersebut dikatakan valid, signifikan apabila nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Jadi dapat diketahui bahwa CE ke CL itu pengaruhnya signifikan karena nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Begitu juga dengan CL ke CI dan CE ke CI. Pengaruh langsungnya signifikan. Berarti hipotesis 1, 2, dan 3 semuanya sudah terjawab. Kita cek kembali hipotesisnya ya. Nah, ini hipotesis kita tadi. Customer experience berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Hipotesis yang pertama. Oke, saya next. Ini tadi hasilnya ya. Ini tadi hasil diagramnya. CE ke CL besar estimasinya adalah 0,45 yang ini. Kemudian nilai T statistiknya tadi setelah kita rubah tadi jadi 10,30. Kemudian standar errornya adalah 0,044. Ini bisa diketahui dari output yang ini. Nanti saya beritahu juga output yang ini itu asalnya dari mana. Nah, ini 0,044 itu adalah standar error untuk CE ke CL, seperti itu. Nah, kemudian error variannya 6,60, ini adalah yang ini, error varian. Dan nilai R square-nya adalah sebesar 0,24, itu yang ini. Nah, kemudian hubungan antara CE ke CI, CE ke CI, estimasinya sebesar 0,53, saya pindah ke sini ya, 0,53. Lalu nilai T statistiknya adalah 11,11. Ini juga bisa dilihat dari sini. Ini ya, CE ke CI. Nilai T statistiknya yang ini, 11,11. Kemudian standar errornya adalah yang ini, 0,048. Dan error variannya yang ini, 5,93. Nah, kemudian yang hubungan antara CL ke CI, sebesar estimasinya adalah 0,42, nih ya, 0,42. Lalu nilai T statistiknya CL
ke CI, nilai T statistiknya adalah 8,10. Nilai T statistiknya adalah 8,10 untuk CI dan CL. CI ke CL, berarti ini signifikan juga ya, karena nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Nah, error variannya sama, 5,93, kemudian standar errornya adalah yang ini, 0,052, lalu R square-nya adalah ini, 0,52. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasikan arah hubungan ini, terus estimasinya, dan lain sebagainya, dan R square-nya. Nah, sekarang kita lihat yang customer experience berpengaruh positif terhadap customer loyalty karena nilai T statistiknya 10,3, lebih besar dari 1,96, maka dikatakan berpengaruh positif, signifikan berpengaruh positif. Nah, dengan nilai estimasi sebesar 0,45. Nilai estimasinya sebesar 0,45. Nah, nilai estimasi ini diartikan seperti apa? Artinya, jika nilai CE meningkat sebesar 1 satuan, maka CL itu juga meningkat sebesar 45%. Jadi kalau CE meningkat sebesar 1 satuan, maka CL akan meningkat 45% dari CE. Seperti itu ya. Jadi kalau CE meningkat, CL meningkat. CE menurun, CL juga menurun. Berarti ini disebut dengan pengaruh positif. Nah, kalau nilai estimasinya di sini nanti diperoleh negatif, berarti berpengaruh negatif, bukan berpengaruh positif. Berpengaruh negatif itu maksudnya adalah CE naik, CL-nya malah turun, atau sebaliknya, CE turun, CL-nya malah naik, seperti itu. Nah, karena ini positif, maka berpengaruhnya berpengaruh positif. Jika CE naik, CL juga naik sebesar 45%. Lalu nilai R square sebesar 0,24, ini artinya adalah bahwa CL ini dipengaruhi oleh CE sebesar 24%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Gitu. Jadi CE dipengaruhi CL adalah sebesar 24%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di model. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk CE dan CE ke CI, CL dan CI sama besar estimasinya ini. Kemudian dia signifikan juga karena nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Lalu nilai R square-nya 0,52, itu artinya bahwa CI itu dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel CE dan variabel CL sebesar 52%. Nah, CE dan CL ini mempengaruhi CI sebesar 0,52 atau 52%. Yang lainnya, sisanya, berarti sisanya kan 48% lagi. Nah, 48% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Gitu, mungkin nanti ditemukanlah hipotesis yang lain dengan variabel yang lain. Itu bisa ya, bisa dilakukan penelitian lanjutan yang 48%-nya itu. Nah, oke. Tadi saya bilang ini outputnya dari mana. Sekarang saya akan beritahu output yang ini itu dari mana. Kita kembali ke list rel-nya. Nah, ini kita kembali ke list rel. Lalu kita mau lihat output yang tadi itu dari mana, yaitu dari Windows. Pilih yang ini, pathanalysis.output. Diklik aja, lalu muncul seperti ini. Ini adalah output lengkapnya ya. Nah, di sini ada structural equation atau persamaan struktural. Nah, ini dia, CL sama dengan 0,45 CE. Nah, 0,45 tadi kan koefisien jalurnya ya. Terus nilai error variannya 6,54, nilai R square-nya adalah 0,24. Nah, terus yang CI sama dengan CL ditambah CE. Nah, gitu. Nah, jadi yang tadi itu adalah dari output yang ini. Oke, masih ada yang kurang. Kita buka lagi PowerPoint-nya. Nah, kita lanjutkan di slide selanjutnya, yaitu adalah untuk pengaruh tidak langsung. Jadi, kalau tadi kita hanya membahas pengaruh langsungnya saja, sekarang kita mulai bahas pengaruh tidak langsungnya. Nah, jadi pengaruh tidak langsung ini atau disebut juga dengan efek mediasi dapat dilihat melalui nilai Sobel yang dapat dilihat dengan bantuan web yang bisa diklik di sini, http://psy.org Sobel HTM gitu. Nah, jadi untuk list rel tidak mengeluarkan nilai T statistik atau Sobel test untuk pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi. Jadi harus dihitung manual melalui bantuan
web ini. Gitu ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana nanti akan kita contohkan. Nah, kemudian besar pengaruh tidak langsungnya pun juga tidak dikeluarkan oleh si Lisrel. Jadi kita harus menghitungnya sendiri. Nah, cara menghitungnya coba perhatikan yang di bagian ini. Besar koefisien jarul pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi itu adalah sebesar ini perkalian antara pengaruh langsung CE ke CL dan dikalikan dengan CL ke CI. Jadi CE ke CL pengaruhnya adalah 0,45, maka dikalikan dengan 0,42. Hasilnya 0,189. Nah, 0,189 inilah yang disebut dengan pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi CE terhadap CI melalui CL. Nah, pengaruhnya adalah sebesar 18,9%. Sekarang, PR-nya lagi, kita mau lihat nih apakah pengaruh ini signifikan atau tidak. Apakah pengaruh tidak langsung CE ke CI melalui CL ini signifikan atau tidak. Atau yang sering disebut itu apakah mediasinya ini signifikan atau tidak. Apakah CL ini mempengaruhi atau memperantarai pengaruh CE ke CI. Nah, nilai itu diperoleh dari nilai Sobel. Kita harus menghitungnya melalui web ini. Gitu. Nanti bentukannya seperti ini ya. Nanti tinggal kita masukkan inputnya. Yang di input ini nanti kita tuliskan. Jadi kita punya ini tadi. A itu adalah koefisien dari CE ke CL sebesar 0,45. Lalu B adalah koefisien dari CL ke CI sebesar 0,42. Dan SA itu adalah standar error dari CE ke CL tadi 0,044. Dan SB atau standar error CL ke CI itu sebesar 0,052. Ini yang ada di slide yang ini dia. Nah, standar error ini tadi. Ini 0,044 dan 0,052. Itu yang dimasukkan. Nah, kalau ini mau dicobakan, bisa langsung saja klik yang ini ya. Yang ini bisa diklik. Kita coba. Ini adalah lamannya tadi. Lalu tinggal kita turunkan ke bawah. Di sini ya. Nah, ini juga ada keterangannya. Kalau teman-teman lupa bisa lihat di sini. Ini adalah independent variable, ini mediator, ini dependent variable. Jadi CE, CL, CI gitu. A-nya tadi adalah 0,45, kemudian B-nya adalah 0,42, SA-nya 0,044, SB-nya tadi 0,053. Nah, kalau nggak salah seperti ini ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan nilai output tadi, lalu langsung aja klik calculate. Nah, semuanya langsung muncul. Jadi diketahui di sini nilai Sobel test nih ya. Sobel test itu sebesar 6,2641431. Sama ya, seperti yang di slide. Nah, sama nilainya 6,338. Nah, pokoknya Sobel testnya ini lebih besar dari 1,96. Artinya signifikan. Berarti pengaruh mediasi itu signifikan. Berarti benar, hipotesis keempat itu berarti juga diterima karena CL dapat memediasi pengaruh CE terhadap CI dengan besar pengaruhnya sebesar 18,9% dan dengan nilai tes statistiknya yang terbukti lebih besar dari 1,96 sehingga dia signifikan. Nah, itu tadi teman-teman, udah pengaruh langsung, udah juga pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasinya. Nah, sekarang kalau ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, maka ada lagi yang terakhir nih, disebut dengan besar pengaruh total. Nah, besar pengaruh total itu merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung. Jadi kalau pengaruh langsung CE ke CI adalah 0,53, maka pengaruh tidak langsung CE ke CI melalui CL adalah 0,189. Maka pengaruh totalnya itu adalah penjumlahan dari pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung. Maaf ya teman-teman, ini salah ketik. Jadi ini harusnya dijumlahkan. Jadi 0,53 ditambah
0,189. Nah, nanti bisa dihitung sendiri ini nilainya sepertinya 8, 9, 10, 11, nilainya juga ikut salah ya ini ya, dikalikan. Tapi padahal ini harusnya dijumlahkan ya teman-teman, mohon maaf. Jadi ini 0,53 ditambah 0,189, nanti hasilnya adalah 0,719. Nah, nanti hasilnya 0,719. Jadi pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, seperti itu untuk pengujian PET analisis atau analisis jalur menggunakan LISREL lengkap dengan interpretasi outputnya. Jadi yang perlu diperhatikan outputnya di sini adalah pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Nah, apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak itu dilihat dari nilai T statistik. Kemudian kalau pengaruh tidak langsung itu dilihat dari nilai Sobel test yang bisa diakses di sini. Nanti bisa diketik ya teman-teman, atau bisa di screenshot, atau nanti saya tuliskan juga di kolom boxnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk analisis jalur. Teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya, dan juga boleh komentar juga. Nah, apabila teman-teman memiliki kesulitan mengenai analisis data statistik, apakah itu analisis jalur, analisis SEM, atau regresi, ANOVA, RANCOP, dan lain sebagainya, mungkin bisa menghubungi saya di nomor telepon, nomor WA juga yang ada di box komentarnya. Terima kasih teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.